Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang telah istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada juga malam, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada langit dan ada bumi. Ada sehat, ada sakit, ada nikmat juga, ada musibah. Ada kehidupan dan ada juga kematian. Dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan berpasangan tersebut merupakan simbol kesatuan yang menunjukkan adanya kebaikan di antara keduanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keadaan yang satu lebih baik dan keadaan yang lain lebih buruk. Semua keadaan yang berpasangan itu mengandung dan memiliki kebaikan di dalamnya. Karena semuanya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Baik. Demikian juga dengan pasangan nikmat dan musibah. Keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam nikmat dan musibah harus kita yakini mengandung kebaikan. Menghindari keduanya adalah tidak mungkin karena semua itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau biasa kita menyebutnya sunnatullah. Maka sikap yang tepat adalah menerimanya dengan lapang dada dan dengan penuh ketawakalan. Caranya adalah menggunakan standar Allah Subhanahu wa taala, bukan standar kita sebagai hambanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebagai hamba, kita tentu selalu berharap nikmat dan dijauhkan dari musibah. Karena menurut pikiran kita, nikmat adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang mengandung kebaikan. Dan sebaliknya, kita selalu merasa bahwa musibah itu adalah sesuatu yang memilukan dan mengandung keburukan bagi kehidupan kita. Nah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang maknanya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bapak iman rahimakumullah, dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmah secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya bahwa tidak semua yang kita senangi itu baik bagi kita, dan juga tidak semua yang kita benci itu buruk bagi kita. Nah, hal ini pertanda agar kita jangan sekali-kali menggunakan standar akal dan perasaan kita dalam menyikapi keadaan yang terjadi. Jangan menggunakan perasaan ketika kita menghadapi sesuatu, karena semuanya itu sudah diatur oleh ketentuan Allah SWT. Di akhir ayat di atas tadi, Allah SWT menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, bahwa Allah lah yang maha tahu, dan pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Akal kita itu sangat terbatas. Kemampuan kita untuk melihat sesuatu itu sangat terbatas. Jemaah salat subuh Masjidil Muhajirin rahimakumullah, maka dari ayat ini kita perlu menanamkan dua sikap. Yang pertama adalah husnuzon, dan yang kedua adalah tawakal kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini dimaknai dengan selalu berprasangka baik terhadap semua kejadian yang menimpa diri kita. Tugas kita adalah sebagai makhluk menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menjadi makhluk yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai abdullah, dan berbuat baik kepada makhluk lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanna abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakarasuhu wa dzakaratuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malai dzakaratuhu fi mali khairi minhum wa in taqarraba ilayya bisibri taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabat ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu walatan. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat dengan Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatnya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatnya sedepat.
Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sikap selanjutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah sikap berserah diri, mengandalkan dan mempercayakan hasil akhir kepada segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan setelah berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Ini merupakan perpaduan antara usaha lahiriah yang sungguh-sungguh dan penyerahan batin. Tawakal yang benar bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sebab-sebab syar'i, yaitu usaha maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya yang benar-benar bertawakal berupa kecukupan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat ketiga, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Oleh karena itu, dengan keyakinan penuh, dengan tawakal itu tadi, Allah tentunya akan memberikan kecukupan kepada kita. Jadi yang pertama, berbaik sangkalah kepada Allah atas segala ketentuannya. Yang kedua, kita harus bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang kita sudah usahakan terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan tadi, dengan catatan kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin dan diakhiri dengan doa. Setelah itu baru kita berserah diri terhadap apa yang akan diberikan Allah SWT kepada kita. Yakinlah bahwa apa yang diberikan Allah SWT kepada kita itu adalah sebuah kebaikan. Tidak pernah Allah mendolimi hambanya, kecuali hambanya sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Mari kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah SWT, sambil kita bertawakal terhadap apa-apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Semoga hal ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Menjelang Ramadan ini, mari bersihkan hati kita untuk senantiasa selalu berbaik sangka. Kalau kita sudah bisa berbaik sangka kepada Allah SWT, tentunya kita bisa berbaik sangka kepada makhluknya, kepada manusia, kepada tetangga, kepada semua orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nantiasalah berbaik sangka supaya supaya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa hari ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak ada sedikit pun celah atau buruk sangka kepada orang-orang sekitar kita. Untuk itu kita berdoa kepada Allah SWT dengan sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 45 yang bunyinya, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal atau berserah diri.
dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Rabb, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Untuk itu juga kita berdoa semoga kita bisa lancar di dalam puasa Ramadan ini dengan doa Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat ke bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami juga, serta terimalah berbagai amalan kami di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.